Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran lisiyamina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sannana lana qiyamahu fi lailah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqullaha ya ulil albab. Fasma'u qawlahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini 27 Sya'ban. 3 hari lagi Allah akan memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Inilah bulan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Bahkan kita bersedih sekiranya 3 hari ini Allah jemput kita. Jangan kira 3 hari ini 3 hari yang sebentar. Kalau Allah tidak takdirkan kita bertemu Ramadan, pasti malaikat Israel akan datang menemui kita. Makanya ulama-ulama terdahulu begitu pentingnya Ramadan baginya. Mulai bulan Rajab datang sudah mulai berdoa sama Allah, balighna Ramadan. Allah, sampaikan usia kami sampai Ramadan ya Allah. Jangan kira 3 hari ini 3 hari yang sebentar. Jangan-jangan malaikat Israel datang, kita tidak bisa menikmati Ramadan kali ini. Apa yang kita bisa perbuat? Kita mensyukuri nikmat Allah. Hari-hari yang Allah beri ini kita syukuri dengan harapan Allah tambah keberkahan nikmatnya. Allah perkenankan kita bisa hidup menikmati Ramadan kali ini dengan cara yang terbaik kita. Alhamdulillah, Allah juga titipkan rasa rindu beribadah di bulan Ramadan itu di hati kita. Sebab tidak semua orang ketika dikabarkan Ramadan senang hatinya. Tidak seperti kita. Tidak seperti bapak-bapak, saudara-saudara, ketika ada yang menyampaikan 3 hari lagi kita Ramadan, dan terasa dada ini seolah-olah ketika kering diisi dengan air yang sejuk. Kabar gembira itu datang. Tidak bisa dibuat-buat. Karena itu Allah yang menitipkan kebahagiaan itu di dada kita. Sebab kita tahu kita siapa, dosa begitu banyak, dan kita butuh amalan yang begitu banyak mengalahkan dosa-dosa itu. Bahkan kita mau dosa yang banyak itu diampuni oleh Allah. Kapan bisanya? Di bulan Ramadan yang insya Allah 3 hari lagi, ada tidak ada kita di dunia ini, Ramadan itu akan datang.
Kita syukurilah kehidupan ini dan nikmat ini. Semoga Allah tambah keberkahannya. Salat dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin Ramadan kali ini kami melaksanakan ibadah seperti yang Nabi contohkan. Tidak asal-asalan, tidak ikut-ikutan. Orang puasa kita puasa, orang tarawih kita tarawih, tapi kita melaksanakan karena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bertakwalah terus kepada Allah. Bahkan Allah menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa dengan dihadirkannya Ramadan. La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Jumat ke Jumat, ibadah rutin yang kita lakukan, sholat 5 waktu sehari semalam, itu Allah perintahkan dan kita laksanakan. Itu takwa itu. Ramadan pun bakal datang, tujuannya juga biar kita apa yang Allah suruh kita lakukan. Apa yang Allah suruh? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan buat kita. Bukan ayat ini bukanlah untuk orang sebelah kanan kiri kita, tetapi ayat ini khatib bacakan untuk kita, langsung Allah kasih buat kita. Al-Baqarah 183 ini ayat untuk kita orang yang beriman. Karena seolah-olah ini ayat buat kita, maka kita merasa terpanggil dengan seruan ini. Wahai orang yang beriman. Ya, saya orang beriman, maka ayat ini untuk saya. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini perintah dari Allah langsung, perintah berpuasa. Dan kita mengiyakan. Ya Allah. Ketika Allah suruh kita puasa, ini dasarnya. Kenapa saya nanti 1 Ramadan mau puasa? Karena Allah suruh. Kalau nggak Allah suruh, kita nggak akan puasa. Dasarnya ini. Ketika kita puasa, dasarnya adalah Allah yang suruh. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum ayat ini kita teruskan, karena ayat ini tujuannya adalah untuk ketakwaan. Allah suruh kita laksanakan, pun Allah larang. Apa yang Allah larang? Di siang hari tidak boleh makan. Di siang hari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari tidak boleh minum. Itu larangan Allah. Karena Allah larang, kita patuhi. Dipaksa oleh Allah, diajar oleh Allah, dilatih oleh Allah selama sebulan. Kerjakan yang Allah suruh, berhentikan apa yang Allah larang. Bukan berarti selesai Ramadan yang haram kita hajar lagi, bukan. Ini latihannya biar terbiasa melaksanakan perintah Allah, biar terbiasa meninggalkan larangan Allah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Oh, berat. Ada yang merasa berat, ada yang merasa payah, ada yang merasa tidak enak, tidak nyaman. Ramadan datang lagi. Sudah Ramadan lagi. 3 hari lagi puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Umat terdahulu sudah juga ada wajib puasanya. Bahkan makhluk Allah puasa. Ayam puasa, ular puasa. Ada yang merasa susah berpuasa. Bagaimana mungkin kita lebih baik dari hewan yang khatib baca tadi? Bayangkan dahulu umat terdahulu puasanya 40 hari. Puasanya ada yang 50 hari. Kita cuman ayyamam ma'dudat, bilangan hari 29 atau 30 hari saja. Atau kalau mau kita tengok bagaimana awal para sahabat melaksanakan ibadah puasa, betapa beratnya mereka. Perang saat Ramadan. Kapan mulai menahannya? Bangun tidur
bukan waktu sahur, bukan waktu imsak, bukan waktu terbitnya fajar, bukan. Bangun tidur wajib puasa. Coba bayangkan kalau kita bekerja sore-sore pulang, terus kita ketiduran sebelum maghrib, terbangun jam 10. Jam 10 itu sudah mulai berpuasa untuk esok harinya. Payah mereka, susah mereka. Lalu Allah turunkan ayat berikutnya. Kapan mulainya puasa? Cuman mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apalagi kita di Indonesia, waktunya relatif sama antara malam dengan siang. Bagaimana dengan orang yang siangnya lebih lama? Kalau kita juga masih mengeluh, di mana posisi kita di hadapan Allah? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Umat sebelum kalian sudah juga wajib puasa. Lama, ayyaman ma'dudat. Boleh kita tidak puasa di bulan Ramadan? Boleh. Allah lanjutkan ayat berikutnya. Faman kana minkum marida. Yang sakit boleh tidak puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, atau berpergian jauh, musafir, boleh tidak berpuasa. Coba bayangkan betapa mudahnya agama kita. Makanya jangan dicari-cari celah untuk mempermudah lagi. Ada orang yang merasa sakit, ngaku-ngaku sakit, atau ingin sekedar berpergian saja biar batal puasanya. Bagaimana kita posisinya di sisi Allah? Kalau betul-betul sakit, sakitnya membahayakan dirinya kalau dia berpuasa, silahkan dia berpuasa. Kalau dia hanya sakit kepala, apa alasan untuk membatalkan puasanya? Berpergian jauh, kalau memang penting betul dan tidak sanggup berpuasa, silahkan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ganti di hari lain. Boleh membatalkan, boleh ganti di hari lain. Batal 2 hari, ganti di hari lain 2 hari juga. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Mungkin ada yang sudah tua, nggak mungkin sanggup berpuasa, boleh tidak puasa. Bagaimana caranya? Dia nggak bisa lagi puasa. Fa fidyatun. Fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan. Boleh jadi sehari itu misalnya makan orang miskin 2 kali, kita masih makan 2 kali. Kalau nggak cukup 2 kali, kita lebihkan. Kata Allah, siapa yang melebihkannya itu lebih baik baginya. Di akhir ayat Allah bilang, wa antasumu khairul lakum. Meskipun sakit, meskipun dalam perjalanan, mungkin kita sudah tua, tapi sekiranya mau juga berpuasa, puasa itu lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah, daripada mengganti di hari lain. Boleh jadi hutang kita lepas, tetapi nilai ibadahnya belum tentu sama. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika Ramadan datang, semua makhluk berbahagia, apalagi kita manusia. Sebab apa? Banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan Allah langsung yang menilai ibadah puasa kita ini. As-siyamu li wa ana ajzi bi. Artinya tidak ada batasan pahalanya. Kalau kita baca Quran, kalau kita sedekah, jelas pahalanya. Kita sholat berjamaah, jelas pahalanya 20 kali derajat. Bersedekah baca Quran, 1 huruf baca Quran, 10 pahalanya. Sekian banyak kita baca Quran, sekian banyak juga pahalanya. Bisa kita nilai. Kalau puasa Allah langsung la hududalah, tidak ada batasannya, tidak ada hitung-hitungannya karena begitu besar. Bahkan la khalufu famisa. Siang hari mungkin aroma nafas kita berbeda dari hari-hari biasanya, agak bau, tidak sedap. Tapi di sisi Allah itu lebih mulia, bahkan lebih wangi dari kasturi di hari kiamat kelak. Bahkan bagi orang yang berpuasa punya kebahagiaan saat berbuka,
dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah. Allah yang selama ini memberi kita rezeki, menghidupi kita, memberikan keturunan, semuanya Allah kasih buat kita, iman. Nanti di akhirat kita orang-orang yang berpuasa mendapatkan peluang langsung melihat Allah. Bukankah ini kebahagiaan hakiki? Melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan ibadah puasa kita. Dengan puasa juga ada khusus surga, surga Rayyan, pintu Rayyan, hanya orang-orang yang berpuasa masuk ke dalamnya. Boleh jadi kita tidak ahli sholat, kita tidak ahli sedekah, kita tidak ahli Al-Quran, tidak hafal Quran, minimal kita ahli puasa. Dengan puasa itu kita dijamin oleh Allah, ada tertulis nama kita di pintunya, ayyuhas shaim. Nanti dipanggil oleh malaikat, mana orang-orang yang berpuasa, semuanya berdiri. Dibukakan pintu Rayyan, semuanya masuk ke dalam surga itu. Semua orang yang berpuasa. Selesai orang yang berpuasa masuk, pintu Ar-Rayyan ditutup. Tidakkah kita ingin masuk menjadi salah satu penghuni masuk surga yang masuk dari pintu itu? Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak keagungan-keagungan yang lain yang tidak mungkin khatib urai satu persatu, tapi minimal khatib berpesan, jadikan Ramadan kali ini Ramadan terbaik kita. Jangan seperti yang lalu-lalu saja. Apalagi tahun kemarin kita beribadah terhalang. Kita tidak tahu 3 hari ini apa yang akan terjadi. Maka berbanyaklah berdoa kepada Allah, berniat dalam hati, jadikan ini Ramadan yang terbaik kami ya Allah. Sampaikan usia kami dan jadikan ini Ramadan terbaik kami. Kami tidak ingin sedetik pun sia-sia amalan di bulan Ramadan kali ini. Karenanya harus disiapkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Dalam surat Yunus 58 Allah jelaskan. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatih, dan dengan rahmat Allah. Ramadan merupakan karunia terbesar yang Allah berikan. Fabidzalika falyafrahu. Dengan nikmat ini hendaklah berbahagia. Bagaimana kebahagiaannya? Apakah melaksanakan perbuatan yang Allah larang juga? Cukup lakukan yang Allah suruh saja, yang Rasulullah contohkan juga. Jangan sampai kita menyambut Ramadan Allah murka dengan kita. Nyambut Ramadan, mandi-mandi di tempat umum, aurat perempuan kelihatan, aurat kita kelihatan. Apakah yang begini yang mau kita teruskan? Khatib tidak melarang istilah apapun. Lakukanlah sesuatu menyambut yang kebahagiaan kita ini dengan perbuatan yang Allah senangi. Siapkan ilmunya. Sahur kita, mau ngapain kita sahur itu? Ada beberapa orang teman yang sudah mau menjual televisinya selama bulan Ramadan ini, ingin di rumahnya tidak ada televisi. Sebab ketika kita sahur, kebanyakan kita nonton lucu-lucuan. Mana ibadahnya? Padahal Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur itu aku ada, kata Allah, aku turun ke langit dunia, minta ampunlah kepada aku, akan aku ampuni. Minta apa saja aku kabulkan. Itu saatnya kita berzikir kepada Allah, istighfar, berzikir, memperbanyak amalan-amalan sunnah lainnya, sehingga kita bersama-sama, keluarga, anak, istri kita duduk bersama-sama, betul-betul menikmati sahur itu. Bismillah. Kita bisa mengingatkan anak kita, nak, baca bismillah dulu, nak. Kalau mau diazamkan niat dalam hati, ini saya puasa untuk esok hari. Karena puasa Ramadan niatnya harus ada tiap hari. Tidak boleh dalam sebulan kita berniat, Allah, aku berpuasa selama sebulan ini. Enggak.
Niatnya tiap hari dan itu di malam hari. Mau bahasa kita silakan, mau berbahasa Arab silakan. Nawaitu shauma ghadin. Yang jelas azam di dalam hati, saya berniat untuk esok hari karena Engkau ya Allah. Tiap hari dan tiap malam. Siapa yang menuntun anak itu? Kita ya. Kalau ada televisi, mereka sibuk nonton televisi, kapan mendengarkan kitanya? Saatnya kita bersama-sama, kita berniat nih mau puasa esok hari. Bismillah, kita yang mengingatkan mereka biar berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena sahur itu berkah. Bismillah, kita makan bersama-sama. Nabi sahurnya aklatus saum. Aklatus sahur Nabi yang makan makanan berat. Atau Nabi makan dengan kurma. Tak salahnya kita dari sekarang kita siapkan, beli kurma, siapkan untuk 1 bulan. Kenapa berkurma? Nabi contohkan, ikut Nabi sunnahnya. Masing-masing makan kurma. Bismillah. Tidak ada kurma, tidak ada makanan, boleh dengan tegukan air putih saja. Minimal bersahur. Oh saya kuat, oh nggak perlu sahur. Itu bukan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah berapapun kita kuat, walaupun seteguk 2 teguk air. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu inilah sahur yang kita nanti-nantikan. Kebersamaan dengan keluarga kita. Kita ayah, kita yang memimpin. Bukan televisi fokusnya, tapi anak-anak melihat kita. Sekitar 50 ayat Al-Quran, para sahabat sudah berhenti makan, baru Bilal azan. Ya sekitar 10 menit itu. Waktu imsak yang imsakiyah itu bukan waktu akhir kita makan. Khatib menduga itu diambil dari bahwa sahabat Rasulullah, bahkan Nabi pun sudah berhenti makan sahur, lalu membaca sekitar 40-50 ayat Al-Quran, barulah Bilal azan. Jadi selesai kita makan, Nabi baca Quran, bukan nonton lucu-lucuan, lawak-lawakan, bukan. Kapan perlu di rumah kita sebulan itu kita matikan televisi, tidak pun kita jual seperti teman tadi. Biar apa? Biar inilah sahur ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai kita sahur, selesai kita baca Quran, bukan kita kemana-mana. Salat berjamaah di masjid, di surau terdekat kita. Man salal fajra fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, thumma yajlis yazkurullah, dia duduk berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, sempurna terbitnya matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, ka ajru, fakanat ajruhu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan. Kita hanya sholat subuh, bukan tidur amalannya. Jangan biarkan anak-anak kita pergi dengan teman-temannya asmara subuh, apalah namanya. Jangan, dosanya buat bapak itu. Tahan dia di masjid, tahan dia di surau. Ngapain? Duduk sejenak, berzikir kepada Allah, mau baca Quran, mau dengarkan ta'lim, duduk sampai matahari terbit. Di imsakiyah sudah ada syuruk. Kalau sekarang sekitar jam 6:20-an, sampai betul-betul terbit, lalu sholat sunat 2 rakaat. Anak suruh sholat, yuk sholat nak, sholat. Ketika sholat pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Bagi yang belum pernah haji dan umrah, atau yang haji terhalang untuk haji, ingin lagi melaksanakan ibadah haji, pahalanya seperti pahala haji, cukup duduk di masjid berzikir, selesai terbitnya matahari sempurna, awal waktu duha datang, salat sunat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umrah. Tamah. Kata Nabi, sempurna. Boleh jadi haji, sudah pernah naik haji ke Mekah, belum tentu sempurna hajinya. Boleh jadi waktu di sana melakukan kesalahan sehingga harus membayar dam.
Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah ini saja, apalagi di bulan Ramadan, sempurna, sempurna. Mau tidur setelahnya silahkan, barulah tidur. Sebab hati-hati, tidur setelah subuh tumitul qalba. Tidur setelah subuh akan mematikan hati. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berlalunya tidur kita, terbangun jam 10, jam 11, duha. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8, berapa sanggupnya, sampai 12 silahkan. Belum terbiasa, 2 rakaat selesai, mau ngapain silahkan. Sampai zuhur datang, selesai zuhur kita qailulah. Ada sunnah Nabi lagi, apa itu? Tidur sejenak. Biar apa? Biar tengah malam kita kuat melaksanakan ibadah. Tengah malam bisa terbangun lagi untuk sahur, tidak ketiduran. Semuanya sunnah. Kalau tidak tanpa ilmu, bagaimana kita bisa mengisi Ramadan kita? Datang asar, selesai asar, bagaimana kita? Zikir sore hari. Ada zikir sore hari. Nggak tahu kita baca Quran, ini adalah az-zikr. Ini adalah az-zikir yang utama, membaca Al-Quran. Maghrib pun datang. Hati-hati, kita pun terkecoh kembali dengan televisi, dengan handphone. Sibuk menekur, tinggalkan itu. Sudah cukup selama ini kita melewati Ramadan begitu saja. Sambutlah waktu berbuka itu, karena waktu berbuka itu mustajabnya doa. Ketika takbir berkumandang, bismillah. Awalilah dengan bismillah dan minum tegukan air pertama itu. Ajak keluarga kita, selesai tegukan pertama, berdoa bersama-sama. Doanya jangan itu-itu saja, tambah. Zahabal zama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Atau yang biasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Tambah doanya buat kita, buat orang tua kita, buat anak-anak kita. Waktu itulah waktu yang Allah kabulkan doa. Jangan buru-buru mengisi perut kita enak. Sudah lama perut ini kita isi dengan begitu banyak makanan, sedangkan seharian kita bisa menahannya. Kenapa tidak saat berbuka kita tahan sedikit juga untuk berdoa kepada Allah? Kita bersama anak-anak kita. Kalau bukan kita yang mengajarkan anak-anak kita, mendoakan kita, bagaimana mungkin dia nanti kita meninggal dia akan terbiasa mendoakan kita kalau selama hidup kita nggak mengajarkan itu kepadanya. Selesai kita, barulah kita salat maghrib. Khatib berpesan, jangan gara-gara kita makan ibadah utama kita lalaikan. Bukankah sholat maghrib itu ibadah yang utama? Sholat 5 waktu itu ibadah yang utama. Kita habiskan waktu menyantap semua hawa nafsu makanan kita. Kita lalaikan ibadah kita yang utama, sholat. Bagaimana mungkin kita mau seperti ini terus? Sholat maghrib jam 7. Bukankah sholat yang utama itu di awal waktu? Seharian kita bisa nahan, masa hanya 10 menit, 5 menit kita tidak tahan. Sholat maghrib dulu, baru makan. Isya berjamaah, kita lanjutkan tarawih. Usai tarawih isi kembali dengan tadarus Al-Quran. Rasulullah saja, tiap hari malaikat datang kepadanya, Rasulullah membaca Al-Quran 1 juz 1 malam. Di tahun terakhir beliau mau wafat, beliau membaca Al-Quran 2 juz 1 malam. Kalaulah tahun ini tahun terakhir kita, bayangkan ini tahun terakhir saya hidup, minimal 2 juz 1 malam kita baca Quran. Siapa yang bisa memastikan tahun depan masih ada ketemu Ramadan? Nabi setahun sebelum wafat 2 juz semalam. Begitulah kira-kira minimal ibadah yang kita lakukan, dan begitu yang Rasulullah tuntun kita. Kalau cara ini hadir di keluarga kita, khatib percaya ini adalah Ramadan terbaik yang pernah kita lewati. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati ru'yatah wa fil jannati murafaqatah. Ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalau tahun ini seperti tahun-tahun kemarin juga kita menyikapi Ramadan, kita pasti rugi. Dan memang Allah bersumpah demi masa manusia bakal rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Seperti tadilah minimal orang beriman menyambut datangnya Ramadan. Ia siapkan ilmu, bukan hanya materi saja. Saatnya kita melewati Ramadan tahun ini dengan iman kita. Engkau suruh ya Allah, ya. Engkau contohkan ya Rasulullah, ya. Engkau contohkan. Karena Rasulullah contohkan, saya akan melakukan itu di keluarga saya. Itu iman. Wa amilus salihat. Bukan iman saja, tidak hanya ilmu saja. Wa amilus salihat, tapi juga amal saleh. Buktikan apa yang sudah khatib utarakan tadi, bagaimana kita mengisi Ramadan. Buktikan satu persatu ada di rumah kita. Bagaimana sahurnya, bagaimana setelah sahurnya, sholatnya, Al-Quran, zikirnya. Semuanya kita lakukan biar kita tidak rugi. Kita kalau melakukan itu, kata Allah, bisa rugi juga. Wa tawasaw bil haqqi. Kalau sekiranya kita tidak wasiatkan kebaikan ini kepada keluarga kita, ajak keluarga kita, ajak orang lain pun bisa menikmati Ramadan kali ini dengan cara yang terbaik. Wa tawasaw bis sabri. Lakukan dengan penuh kesabaran. Boleh jadi baru kita yang bisa, istri kita belum, anak kita belum. Minimal kita sudah menyampaikan kebaikan ini dengan kesabaran. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina nabu'u bi dhunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.